Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almanjid Adam, NPM 19 154 10 161. Kali ini saya membuat tugas pertemuan dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan. Konsep dasar manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah ilmu dan seni yang merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengontrol proses penyusunan suatu bangunan dengan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien. Yang dimaksud dengan proyek adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang didasari oleh waktu dan sumber daya, sehingga manajemen proyek konstruksi dapat diartikan sebagai proses penerapan fungsi-fungsi manajemen secara sistematis dan terukur dengan pemanfaatan waktu dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan. Peran manajemen konstruksi. Pertama, agensi konstruksi manajemen. Manajemen konstruksi berperan sebagai sarana penghubung antara pemilik proyek dengan para kontraktor untuk mencapai tujuan pemilik. Yang kedua, extended service konstruksi manajemen. Manajemen konstruksi bertindak sebagai berdasarkan permintaan dari pihak kontraktor atau disebut pula extended service construction management. Ketiga, owner construction management. Dalam tahap ini, manajemen konstruksi juga bertanggung jawab atas kelangsungan proyek yang dilaksanakan berdasarkan kepentingan pemilik proyek. Yang keempat, guaranteed maximum price construction management. Peran manajemen konstruksi sebagai guaranteed maximum price construction management memungkinkan manajemen konstruksi bertindak sebagai pemberi kerja kepada kontraktor ataupun subkontraktor. Fungsi manajemen konstruksi. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat pengontrolan. Tujuan manajemen konstruksi adalah mengelola fungsi manajemen dengan efektif dan efisien sehingga memperoleh hasil yang optimal sesuai kesepakatan dengan pemilik proyek. Struktur organisasi. Organisasi adalah kumpulan orang yang dikoordinasikan aktivitasnya agar tercapai tujuan organisasi. Fungsi koordinasi memerlukan komunikasi yang terbuka, luas, dan terpadu, pemahaman mengenai hubungan dan ketergantungan antara sesamanya. Kegunaan struktur organisasi. Yang pertama, memberikan gambaran pembagian tugas serta tanggung jawab kepada individu ataupun bagian. Kedua, menggambarkan gambaran hubungan pelaporan secara resmi dalam tingkatan hierarki. Tiga, menetapkan pengelompokan individu menjadi bagian organisasi dan bagian menjadi organisasi yang utuh. Empat, menetapkan hubungan sehingga tercapai komunikasi. Keuntungan struktur organisasi tradisional. Mempunyai jumlah personil yang banyak, dapat diketahui garis hubungan antar masing-masing level. 2. Pengelompokan keahlian untuk pembagian pengetahuan teknis. 3. Jelas garis kolektif dari tanggung jawab. 4. Hierarki yang jelas untuk pengawasan. 5. Kontinuitas dan konsistensi dari disiplin fungsional. 6. Memungkinkan adanya kebijakan prosedur dan misi dari departemen. 7. Personil dapat ditugaskan untuk beberapa proyek. Kurangannya, tidak ada individu yang secara langsung bertanggung jawab atas proyek keseluruhan. 2. Perencanaan orientasi proyek bisa terganggu. 3. Tidak jelas terdapat garis pelaporan dari level bawah ke atas. 4. Koordinasinya kompleks. 5. Keputusan biasanya dipengaruhi oleh di grup fungsional yang lebih kuat. 6. Tanggapan customer lambat. 7. Kurang dalam motivasi dan inovasi. Terdapat keuntungan struktur fungsional beserta kekurangannya sebagai berikut. Sistem dan gaya kepemimpinan pada proyek konstruksi. Jenis-jenis komunikasi. Komunikasi menurut cara penyampaiannya. Komunikasi lisan, komunikasi tertulis, dan non-lisan. Komunikasi menurut perilaku. Komunikasi formal, komunikasi informal. Komunikasi menurut ruang lingkup. Pertama, komunikasi internal, komunikasi eksternal. Macam-macam gaya kepemimpinan. Pertama, otoriter, demokratis, bebas. Sistem kepemimpinan. Pertama, manajemen transaksional, manajemen karismatik, manajemen visioner.